Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah ma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta panjang umur dan juga Allah selalu lindungi kita dalam keadaan apapun di masa pandemi ini, dan mudah-mudahan keluarga kita, kerabat kita, guru-guru kita selalu dengan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Jika mudah-mudahan kita selalu cinta dan melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan kita termasuk hamba-hamba yang taat dan juga nanti mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, di sini Bapak akan mengajar di kelas kalian, di kelas 11. Mungkin dulu kelas 10 Bapak tidak mengajar di kelas kalian. Di kelas 11 ini Bapak diberikan tanggung jawab untuk bisa belajar bareng bersama kalian. Dan juga sebelum Bapak lanjutkan ke materi selanjutnya atau materi hari ini, Bapak akan memperkenalkan terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang. Nama Bapak adalah Fahru Roji, biasa dipanggil Pak Fahru. Pendidikan Bapak yaitu jurusan Pendidikan Agama Islam SPDI. Bapak kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bapak tinggal di Pasir Putih. Mungkin ada yang rumahnya di Pasir Putih. Dan juga alhamdulillah Bapak sudah menikah dan mempunyai anak laki-laki 1. Dan di sini Bapak mengajar Pendidikan Agama Budi Pekerti atau PABP, atau bisa juga kalian sering dengar atau tahu itu Pendidikan Agama Islam PAI. Nah, di hari ini, di pertemuan yang pertama, kita belajar secara daring karena masih dalam keadaan PPKM atau dalam keadaan pandemi. Nah, di bab pertama kita belajar tentang kitab-kitab Allah. Nah, apa aja sih yang kita akan pelajari hari ini? Yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, dalil nakli iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, macam-macam kitab Allah dan bahasannya. Yang keempat, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Tetapi kita tidak akan bahas semuanya, hanya 2 pembahasan saja tentang pengertian dan dalil, karena waktunya mungkin kita akan sedikit persempit atau ringkas agar tidak terlalu banyak video ini panjang lebar makan memori kalian. Nah, yang pertama kita akan mengetahui apa sih pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat. Jadi kita harus percaya adanya kitab-kitab Allah, terutama yaitu kitab Al-Quran. Karena iman kepada kitab-kitab Allah ada termasuk rukun iman. Karena iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman kedua adalah iman kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul-Rasul Allah, kepada malaikat Allah, dan hari kiamat serta qada dan qadar. Nah, dari 6 iman tersebut ada diantaranya adalah percaya kepada kitab-kitab Allah. Artinya apa? Percaya kepada hal-hal yang gaib. Mungkin ya Al-Quran kita bisa lihat, tapi kitab-kitab yang lain kita belum pernah lihat. Nah, itulah fungsi iman kepada kitab-kitab Allah. Walaupun kita tidak pernah melihat kitab-kitab selain Al-Quran, 3 kitab sebelumnya, tetapi kita harus percaya bahwa adanya kitab-kitab sebelum Al-Quran yang turunkan kepada nabi-nabi yang dipercaya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kitab-kitab ada beberapa perintah isi tentang hikayat, ya, tentang fikih, tentang akidah dan sebagainya. Untuk apa? Untuk sebagai petunjuk. Ya. Hudal linnas, sebagai petunjuk manusia. Nah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa taala yang harus kita percaya. Yang pernah ada Al-Quran, yaitu diturun, yang pertama adalah kitab Zabur,
Yang pertama adalah kitab Jabur yang turunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua ada kitab Taurat yang turunkan kepada Nabi Musa, dan yang ketiga kitab Injil yang turunkan kepada Nabi Isa, dan terakhir kitab Al-Quran yang turunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, inilah kitab yang harus kita percayai. Ada 4 kitab yang harus kita percayai, yang kita yakini bahwasanya sebelum Al-Quran adalah ada kitab-kitab yang terdahulu. Dan bukti mukjizat yang terbesar turunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad ya adalah Al-Qur'an. Nah, mana sih dalil adanya kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Isa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ya, ayat 2 yang artinya kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel sesuai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman atau dengan wahyunya, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Sebelum Nabi Muhammad pun, sebelum kita, Allah sudah memberikan pedoman kepada umatnya Nabi Musa untuk bagaimana berpegang teguh, berpegang kepada kitab Taurat yang di situ adalah petunjuk bagi umatnya untuk lebih dekat kepada Allah. Yang kedua ada kitab Jabur. Ya, ini pun dalam surah Al-Isra ayat 55. Ya. Kitab ini turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya dalam Al-Quran yang artinya, dan kami berikan Jabur kepada Daud alaihissalam. Kitab Jabur berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Selain itu berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Nah, ini adalah salah satu contoh isi dari kitab Jabur. Nah, selanjutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 46 yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka nabi Bani Israel dengan Isa putranya Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya itu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajar untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini pun kitab Injil beda dengan kitab Injil yang dipegang oleh agama non-muslim. Ya. Kitab Injil ini adalah kitab murni yang turunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Ya, karena kitab Injil yang dipegang oleh selain muslim adalah kitab ini yang sudah diperbaharui atau sudah ada campur tangan manusia. Nah, yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad untuk jadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab sebagaimana firman Allah yang artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran atau Al-Furqan sebagai petunjuk kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Wa idza Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Ya. Nah, di sini artinya apa? Artinya kita harus percaya bahwasanya bukan cuma percaya kepada Al-Qur'an saja sebagai mukjizat atau sebagai pedoman bagi kita umat Nabi Muhammad, tapi pun kita harus percaya kepada kitab-kitab sebelumnya yang turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nah, di sini sedikit sekelumit tentang kitab-kitab Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 136 yang artinya, katakanlah hai orang-orang mukmin,
Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Israel dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Di ayat yang lain, surah An-Nisa ayat 136, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Nah, ini ada dalil bahwasanya kita harus yakin, harus percaya dan yang harus mengikuti kitab-kitab yang turunkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah kita pegang itu Al-Quran, tetapi pun kita harus yakin dan percaya adanya kitab-kitab sebelum Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, bukan cuma kita percaya atau meyakini Al-Quran adalah wahyu dari Allah yang akan kepada Muhammad, tapi pun kita harus membacanya. Ya, sering membaca Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lashhad. Karena kalau kita sering membaca Al-Quran dan mendalami, mempelajarinya, maka Al-Quran itu sebagai syafi'an, sebagai penolong nanti kelak di yaumil qiyamah. Jadi setelah Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada umatnya, dan barulah yang lain bisa memberikan syafaat. Salah satunya itu Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sering membaca Al-Quran, orang yang sering memperdalam Al-Quran, dan kita sebagai manusia, sebagai umat yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Nah, ini saja mungkin sedikit materi pada hari ini. Mungkin nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Tugas untuk kalian, perintahnya adalah kalian baca potongan ayat ya yang kalian bisa, atau Bapak tentukan ya, kalian baca surah Al-Baqarah ya ayat 1 sampai 6 dan kalian rekam dan nanti kalian kirim ya ke nomor WA Bapak yaitu 081 081 0813 1960 3458 0813 1960 3458, atau kalian bisa bertanya ya, kepada wali kelas kalian nomor Bapak, dan nanti kalian kirim ya video kalian sedang membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 6. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan sedikit motivasi kita untuk selalu ingat kepada Al-Quran dan mempelajarinya ya, dan juga kita mendapatkan syafaat di dunia dan akhirat, salah satunya di dunia terlindung dari yang namanya virus corona. Bapak akhiri ya, wabillahi taufiq walhidayah wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.